Engkau terlalu mulia. Merasa terpukul disebabkan menghadapi realita kegagalan adalah lebih ringan daripada putus asa. Merasa tidak mampu untuk melanjutkan langkah kehidupan. Kebahagiaan itu sesungguhnya, wahai kekasihku, hanyalah rekayasa kita sendiri dan sebuah pilihan. Kebahagiaan harus dijemput, jangan ditunggu. Jangan engkau katakan bahwa engkau korban dari kesalahan orang lain. Engkau adalah korban dirimu sendiri. Adapun menyalahkan orang lain hanyalah sekedar alasan. Mungkin juga kecemasan yang engkau rasakan sementara ini disebabkan karena kekosongan hatimu yang berlebihan. Sehingga engkau merasa seperti sedang berada di ruang hampa. Atau juga mungkin kesedihan yang engkau rasakan sementara ini disebabkan karena engkau merasa sendirian. Tidak ada orang yang mencintaimu. Cinta itu, wahai kekasihku, adalah seperti pohon pepaya yang berbuah sepanjang musim dan banyak terdapat di halaman depan setiap rumah orang. Bila memang engkau bercita-cita ingin ikut berpartisipasi dalam rangka menciptakan perdamaian dunia, mulailah sejak sekarang engkau mencintai dirimu sendiri. Demikian pula, cinta juga harus selalu dibina dengan sering melakukan pertemuan-pertemuan untuk berkomunikasi dan tukar pikiran. Setiap kali, pertemuan hendaknya selalu diawali dengan senyuman. Karena senyuman merupakan awal dari cinta dan langkah pertama untuk membangun kemesraan. Aku tidak pernah menuntut cinta yang benar. Cinta yang tulus dan sungguh-sungguh. Itu semua sangat tergantung kepada mekanisme bagaimana kita membangun cinta. Yang ku minta hanya satu. Cinta kita harus bersifat istimewa, yang tidak mengenal kejenuhan. Apabila nanti terjadi permasalahan di dalam cinta kita, hendaknya dilakukan diagnosa dengan teliti dan cermat. Sebab salah diagnosa akan berakibat salah obat. Yang paling penting adalah kejujuran antara kita. Di tengah masyarakat kita yang masih terbelakang ini, wahai kekasihku, sulit sekali untuk memaparkan pemikiran-pemikiran yang patut untuk didiskusikan. Karena pemikiran yang ada pada diri masing-masing sudah keburu dianggap paling benar sendiri. Bahkan telah dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Tidak mungkin salah. Nanti dalam perdebatan cinta antara diriku dan dirimu, jangan ada sakralisasi. Lebih baik kita bersikap kritis terhadap segala pemikiran. Orang yang pemikirannya terbelakang itu, wahai kekasihku, artinya dalam otaknya tidak terdapat ilmu pengetahuan sama sekali. Kalaupun ada pengetahuan,
itu pun diperoleh dari sumber informasi yang salah, atau akibat gagal paham. Sehingga nanti dalam membela pemikiran-pemikirannya sendiri, digunakan cara-cara kekerasan dan lalu untuk meyakinkan dirimu supaya menerima pemikiran-pemikirannya, tidak akan segan-segan memukul kepalamu dengan pentungan. Kebodohan dan kepintaran sama. Keduanya bisa bertambah dan bisa berkurang. Ada orang yang bertambah pintar, ada orang yang bertambah bodoh. Bila aku berjalan sendirian dalam meniti kehidupan ini, aku yakin dapat melangkah lebih cepat. Tetapi nanti, ketika kita berjalan bersama, langkah kita akan melambat. Namun, demikian betapa beratnya berjalan sendiri tanpa teman. Dialog cinta antara kita, wahai kekasihku, akan berlangsung sampai akhir hayat. Pasang surut akan terus silih berganti. Nanti apabila terjadi penolakanku terhadap segala pemikiranmu, jangan berkecil hati. Karena pasti penolakanku berdasarkan kejujuran cintaku kepadamu. Daripada aku hanya basa-basi. Itu saja. Aku sangat mengakui kecerdasanmu, wahai kekasihku, dibandingkan dengan teman-temanmu. Akan tetapi, kecerdasanmu tidak terletak pada nilai-nilai kognitif, melainkan pada kemampuanmu memikul beban kerja keras yang terus-menerus tak pernah berhenti. Ditambah lagi, sekarang dengan cintamu yang sangat menggebu-gebu terhadapku, kecerdasanmu semakin bertambah. Karena hati yang menyimpan cinta itu, wahai kekasihku, dapat membuat cara berpikir semakin bijak. Adapun ketika sekali-kali engkau menangis di hadapanku, entah apalah sebabnya, bagiku tidak masalah. Karena tangisanmu akan membuka lebar pori-pori dalam paru-paru. Dan lalu engkau akan dapat bernapas lega. Sehingga sengaja aku biarkan engkau menangis, tanpa kuseka sampai engkau tertidur pulas dalam pelukanku. Kemudian lagi, yang terlebih penting, wahai kekasihku, dalam kehidupan ini, tidak perlu banyak mengatakan, aku minta, aku berharap, dan aku ingin. Segera katakan saja dengan cepat. Kulakukan dan kulaksanakan sekarang juga. Sungguh, waktu berlalu sangat cepat. Mulai sekarang, sebaiknya engkau singkirkan apapun yang masih tersisa dalam diri, baik keraguan maupun kecurigaan terhadap diriku. Aku tidak punya watak untuk menyembunyikan sesuatu terhadapmu yang sangat aku cintai. Mana mungkin aku akan mampu mengunci mulutku sendiri ketika hatiku sudah terbuka lebar terhadap dirimu. Akhirnya, mesti kita akui, wahai kekasihku, bahwa cinta yang paling langgeng di dunia ini adalah cinta terhadap diri kita sendiri. Ini artinya, cintaku kepadamu adalah kelanjutan dari cintaku kepada diriku sendiri. Demikian juga sebaliknya. Cintamu kepadaku bersumber dari cintamu kepada dirimu sendiri. Ini artinya, ketika aku mengkhianati dirimu,
berarti aku mengkhianati diriku sendiri. Apabila nanti barangkali terjadi suatu hari engkau sakit hati karena ulahku, apa artinya engkau mencari seorang psikiater? Lebih baik segera datang padaku dan katakan, ciumlah aku, daripada engkau harus memikirkan biaya konsultasi dan biaya membeli obat. Nanti akan menambah kepalamu semakin pusing. Untuk menghindar dari ketersinggungan karena masalah sepele, wahai kekasihku, sebaiknya otak yang kita miliki ini harus dimerdekakan dan dibebaskan dari tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan, aturan-aturan, mitos-mitos, dan sebagainya, supaya otak kita bergerak bebas mencari kebenaran yang disembunyikan. Nanti kau akan mengerti, wahai kekasihku, bahwa persahabatan yang telah terjalin lama ini masih terus dirawat dengan baik, sehingga dapat menghasilkan kemesraan dan membuahkan kenyamanan di dalam hati dan pikiran. Nanti, ketika berakhir dengan perkawinan, itu semua menjadi sangat mungkin terjadi. Itulah sebabnya, sampai sekarang, aku tidak mengerti mengapa ketika kutanya kapan aku dapat menghadap bapamu untuk melamarmu, engkau selalu menjawab, itu gampang, nanti saja. Seringkali ketika kutanya, apakah engkau benar-benar mencintaiku? Engkau menjawab, iya. Ketika kutanya, apakah engkau benar-benar membutuhkan diriku? Engkau menjawab, iya. Tetapi ketika kutanya, kapan aku dapat melamarmu? Engkau selalu menjawab, nanti saja. Sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani secara rutin, wahai kekasihku, banyak terdapat peristiwa-peristiwa yang kecil-kecil dan sepele, serta terlihat tidak punya arti. Oleh karena itulah, sebabnya kita tidak memperhatikan dan mengamati, serta tidak mendalami makna yang terkandung dan arti yang tersirat di balik peristiwa kecil yang terjadi. Sejak engkau merasa tersinggung karena salah ucapku, HP-mu tidak pernah diangkat setiap kali aku mencoba menghubungimu. Tepat pukul 24 malam minggu. SMS masuk, lalu ku baca. Tidak usah bercerita tentang pernikahan. Engkau terlalu mulia. Aku tidak layak menjadi istrimu. Sebaiknya kita bersahabat saja. Bila engkau ingin berkencan bersamaku, silakan datang saja di nightclub Mawar Merah. Segera aku berdandan. Kunci mobilku ambil dari laci meja. Tetapi ternyata mobilku mogok. Tidak dapat di starter. Indramayu, 27 Oktober 2022, buah karya Abdul Syakur Yasin. Terima kasih.